kalau kita menjadikan salib sebagai cara hidup kita, maka kekuatan Allah yang ada di dalam kita dan cara pandang kita akan menjadi cara pandang yang berbeda. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Oke, hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul salib. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang tahu salib? Ada yang tahu bentuknya bagaimana? Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, bahwa salib itu bukan hanya sekedar aksesoris. Salib itu bukan hanya sekedar pajangan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau Bapak Ibu datang ke rumah Harmoni, tidak ada salib sama sekali. Karena memang salib bukan aksesoris, salib adalah cara hidup Bapak Ibu. Oke? Jadi hari ini kita harus mengeluarkan cara berpikir kita Bapak Ibu dari cara berpikir agama Bapak Ibu. Oke? Kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah cara hidup. Dan salah satu cara hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah cara hidup salib Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang teman, kemudian kita berdiskusi Bapak Ibu. Ya saya gak pernah lupa teman ini Bapak Ibu ya, bukan hanya karena sekedar sering ketemu Bapak Ibu, tapi karena pertanyaannya yang mungkin saya susah untuk menjawab. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu juga punya pertanyaan yang seperti ini. Jadi satu hari dia ngomong begini, bro kenapa ya kita jadi orang Kristen, kita harus mengagung-agungkan salib. Kenapa salib yang harus diagungkan? Kenapa enggak yang lain? Kemudian dia kasih analogi, dia kasih perumpamaan begini. Kalau saya punya anak laki-laki, kemudian tiba-tiba ada seorang penjahat datang bawa pisau, kemudian tusuk anak saya sampai mati. Masa saya harus kemudian mengambil pisau yang dipakai untuk membunuh anak saya, kemudian saya taruh di kalung, saya taruh di giwang, saya agung-agung. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu pernah mikir kayak gitu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Sekarang mikir. Mikir sekarang Bapak Ibu. Hah? Ya, kenapa harus salib Bapak Ibu? Nah kita mau buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah Bapak Ibu. Jadi memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang kemudian meragukan Tuhan, mereka kemudian memandang salib sebagai sebuah kebodohan. Tetapi buat saudara dan saya, kita orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, harusnya pemberitaan tentang salib itu bukan sebagai sebuah kebodohan, tapi itu sebagai sebuah kekuatan. Memang orang-orang di luar Kristus mereka nggak bisa masuk ke dalam logika mereka bagaimana hukuman salib, hukuman yang paling terkutuk ini kemudian menjadi cara hidup orang percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu. Siapakah jemaat di Korintus? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mereka ya bukan hanya sekedar kaya secara intelektual, tapi mereka juga kaya secara spiritual Bapak Ibu. Ya, kalau Korintus, kota Korintus diumpamakan sebagai gereja, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat Korintus itu penuh dengan karunia-karunia rohani. Kita kan mendorong jemaat kita kan supaya mereka juga punya karunia-karunia rohani, betul gak sih? Jemaat di Korintus gak perlu didorong-dorong, mereka sudah punya, mereka kaya secara intelektual, mereka kaya juga secara spiritual Bapak Ibu. Tapi masalahnya begini, masalahnya karena karunia rohani itulah kemudian mereka ribut gara-gara karunia rohani, mereka berantem gara-gara karunia rohani, bahkan mereka pecah juga karena karunia rohani.
Paulus datang dengan suratnya ini Bapak Ibu, bahwa Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa ternyata buah yang mereka hasilkan salah sama sekali. Halo? Untuk apa jemaat punya banyak karunia rohani tapi berantem terus Bapak Ibu? Halo? Dan kemudian Paulus mengajarkan sebuah akar, sebuah fondasi, sebuah tujuan bahwa ternyata begini, tanpa salib dalam kehidupan setiap kita, inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Makanya ayat yang selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-22 sampai 24, firman Tuhan katakan begini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi orang-orang dunia Bapak Ibu, orang-orang Yahudi dan Yunani kan orang dunia, orang di luar, orang percaya. Mereka mencari tanda dan mereka mencari hikmat. Tetapi kami orang percaya, kata Paulus, memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, katakan sama-sama, untuk mereka yang dipanggil. Artinya untuk siapa? Untuk saudara dan saya, kita yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, menurut Paulus, Kristus yang disalibkan, yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah hikmat. Katakan sama-sama kekuatan. Kekuatan itu bahasa Yunani dipakai kata dunamis. Yang artinya kekuatan yang ada di dalam. Kekuatan yang meledak-ledak. Dan hikmat itu bicara Sofia. Katakan Sofia. Sofia, hikmat itu adalah cara berpikir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita menjadikan salib sebagai cara hidup kita. Maka kekuatan Allah yang ada di dalam kita dan cara pandang kita akan menjadi cara pandang yang berbeda. Halo? Saudara dan saya memang tinggal di dunia. Tapi jangan sampai kita sama seperti orang dunia. Dalam kekristenan kita, kita harus pakai filosofi ikan. Katakan sama-sama filosofi ikan. Ya, Bapak Ibu tahu ikan? Ikan ada di air tapi tidak tenggelam Bapak Ibu. Halo? Betul gak? Sama juga saudara dengan saya. Kita ada di dunia tapi kita gak serupa dengan dunia. Kita berbeda dengan orang dunia. Kenapa? Karena kita menjadikan salib Kristus sebagai sebuah cara hidup. Halo. Jadi salib Kristus bukan hanya sekedar pajangan. Salib Kristus bukan hanya sekedar tanda plus. Katakan sama-sama plus. Tambah, katakan tambah. Berarti percaya Yesus hidupmu ditambah-tambahkan. Ya, katakan sebelah kanan, sebelah kiri yang ditambah-tambahkan cari di gereja lain. Di tempat ini salib. Yang mengerti katakan haleluya. Salib harus menjadi cara kehidupan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa salib Bapak Ibu? Pertanyaannya kenapa salib? Ya, apa tidak ada cara mati yang lain Bapak Ibu? Kalau kita membaca Bapak Ibu sejarah dunia ini, ada begitu banyak cara mati. Ada orang yang dibunuh, dihukum dengan cara apa? Dipenggal kepalanya. Katakan sama-sama, dipenggal. Hukum penggal itu enak Bapak Ibu. Betul gak? Kenapa enak? Langsung mati. Setuju? Iya kan? Ada cara mati yang lain Bapak Ibu. Di negara yang lain cara matinya itu ditembak. Katakan ditembak. Cara mati ditembak itu enak. Kenapa? Di negara yang lain ada yang dikelitikin. Oh gak ada ya Bapak Ibu? Gak ada itu, gak ada ya Bapak Ibu. Di negara lain Bapak Ibu ada yang dimasukkan ke sebuah ruangan Bapak Ibu. Dikasih asap racun. Ada Bapak Ibu. Ada juga di negara yang lain bagaimana cara menghukum. Cara menghukumnya adalah disetrum Bapak Ibu. Tapi kenapa Yesus yang tersalib? Kenapa Yesus harus disalibkan? Saya percaya begini Bapak Ibu. Yesus Kristus disalib dengan cara yang sadis. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Karena dosa kamu juga sadis. Betul gak sih? Iya kan? Karena dosa kita yang begitu sadis Bapak Ibu. Itu sebabnya dia kemudian menggunakan salib untuk memperlihatkan kepada kita bahwa dosamu sudah ditanggung sama dia Bapak Ibu. Harusnya saudara yang mati.
Tapi dia mati ganti saudara. Dia mati jadi saudara. Supaya begini, dia mati, saudaranya hidup. Yang mengerti katakan haleluya. Ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, begitu luar biasa. Kenapa Yesus pakai salib? Jadi salib bukan hanya sekedar membawa saudara masuk surga. Halo? Mulai sesat nih pendeta Dieter. Hah? Saudara, saya bukan nggak percaya sorga. Sorga ada gak? Sorga itu ada atau omong kosong? Hah? Atau jangan-jangan omong kosong pendeta-pendeta tua? Hah? Sorga itu ada. Sorga itu nyata. Katakan, nyata dan ada. Bahkan saya percaya nih Bapak Ibu, saya percaya ya. Ini saya turun dari mimbar ini, turun lewat tangga situ kepleset, kepala saya jatuh duluan, saya mati. Saya percaya, saya langsung masuk surga. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi Yesus tersalib bukan hanya sekedar menyediakan sorga buat kita. Sorga itu cuman akibat Bapak Ibu. Halo, katakan ada sebab, ada akibat. Setuju gak? Ada tujuan, ada akibat Bapak Ibu. Sorga itu bukan tujuan kita. Halo. Kalau saudara menjadikan salib Kristus hanya sebagai tujuan kita masuk sorga, berarti begini. Kekristenan kita gak ada bedanya dengan Kristus. Saya mau nanya, berani gak ngomong dirinya? Tujuannya apa? Masuk surga. Dijemput berapa bidadari? Kan berarti sama aja dong berarti. Enggak dong, harusnya kekristenan kita lebih hebat, lebih dahsyat. Betul gak sih? Bahwa begini Bapak Ibu, bahwa tujuan kita adalah keserupaan dengan Tuhan. Itu tujuan Bapak Ibu. Saya mau nanya, saudara makan gak? Tujuan makan adalah supaya kita jadi menentukan tujuan makan aja saudara salah. Halo? Saya mau nanya, tujuan makan hanya untuk kenyang? Kalau tujuan kita makan hanya untuk kenyang, maka kita akan makan apa aja. Dan akan makan jam berapa aja. Setuju gak? Batu dikecapin kita makan. Karena tujuannya hanya untuk kenyang Bapak Ibu. Saya mau nanya, tujuan makan kenyang? Tujuan makan itu kenyang atau sehat atau hidup? Tujuan makan itu untuk hidup Bapak Ibu. Akibatnya adalah kenyang Bapak Ibu. Sama kekristenan kita, tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah keserupaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Bahwa nanti pada waktu kita serupa dengan Tuhan, akibatnya sorga buat saudara. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Sorganya jangan dikejar. Kejar keserupaannya. Sorga pasti buat saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya Alkitab katakan begini Bapak Ibu. Coba kita buka ya. Alkitab katakan apa? 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya, katakan sama-sama supaya. Supaya itu apa supaya? Iya saya tahu agar, ya kan. Supaya memang itu agar, ya kan. Supaya itu kan bicara masalah tujuan kan. Betul gak sih? Jadi untuk apa Yesus mati untuk semua orang? Alkitab berkata supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Halo, kenapa Yesus mati? Supaya kamu tidak hidup hanya untuk dirimu sendiri, tapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Halo? Jadi begini Bapak Ibu. Tuhan pakai salib. Tuhan pakai cara hidup salib Bapak Ibu. Apa? Untuk membantai semua keakuan. Membantai kepentingan diri kita sendiri. Untuk membantai keegoisan manusia. Karena saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bahwa begini. Musuh terbesar manusia. Itu bukan dosa-dosa seksual. Dosa seksual juga kita hindari. Apa nih? Pelaku. Ulang, dosa seksual perlu kita hindari gak? Perlu, tapi dosa utamanya bukan karena seksual Bapak Ibu. Dosa utamanya karena keakuan manusia, keegoisan manusia.
Halo? Dosa seksual, dosa pornografi, dosa ini, dosa itu. Itu kan hanya buahnya doang kan Bapak Ibu. Akarnya apa? Akarnya adalah kepentingan manusia sendiri Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, dia bilang apa? Sangkal diri. Katakan sama-sama sangkal diri. Katakan sama-sama pikul salib. Itu dia, baru kita bisa mengikut Tuhan Bapak Ibu. Halo? Sangkal diri itu apa sih? Kayaknya gue bukan di Nikolas. Sangkal diri, gue bukan hamba Tuhan. Apakah begitu sangkal diri? Bukan kan? Sangkal diri artinya apa? Membantai kepentingan diri kita sendiri. Membantai keakuan kita. Membantai keegoisan kita Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya begini Bapak Ibu. Coba kita klik sekali lagi. Ya, manusia itu telah berpindah cara hidup Bapak Ibu. Ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Perhatikan baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, katakan sama-sama kita, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sorga itu bahasanya gak ada aku Bapak Ibu. Di sorga itu bahasanya apa? Kita Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu, boleh minta aku? Tadi ada. Kenapa bisa? Ini bukan sulap, bukan sihir. Boleh pinjam gak Steph? Bapak Ibu, kita diciptakan serupa dan segambar. Katakan sama-sama serupa dan segambar. Ya, serupa dan segambar itu artinya apa? Bukan manusia sama dengan Tuhan, bukan. Manusia itu serupa dengan Tuhan. Manusia itu punya kualitas Tuhan. Manusia punya karakter Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Manusia diciptakan serupa dan segambar. Oke? Ini posisi awal Bapak Ibu. Katakan sama-sama posisi awal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Itu diciptakannya di mana Bapak Ibu? Hah? Di bumi apa di Neptunus? Hah? Di bumi kan? Katakan sama-sama posisi awal. Masalahnya manusia jatuh dalam dosa kan? Katakan sama-sama jatuh dalam dosa. Jatuhnya kemana? Semua jatuh, gak ada yang ke atas Bapak Ibu. Semua jatuh tuh pasti ke bawah. Jatuhnya kemana? Ke dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Jatuhnya kemana? Pertanyaan saya yang kedua, jatuhnya dari mana? Wah, jatuhnya dari atas. Jatuhnya dari mana? Jatuhnya bukan dari sorga kan Bapak Ibu. Manusia kan gak pernah diciptakan di sorga kan. Manusia diciptakan di mana? Di bumi. Di posisi yang awal. Katakan saja posisi awal. Manusia jatuh dalam. Jatuhnya kemana? Jatuhnya dari mana? Dari sini kita dapat definisi keselamatan Bapak Ibu. Apakah yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan adalah usaha Allah mencari manusia untuk mengangkat manusia kembali ke posisi awal. Halo? Makanya ketika Tuhan menyelamatkan kita, tujuan kita ini kembali ke posisi awal. Tujuan kita adalah semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Bukan ke surga. Nanti saudara mati, Bapak Ibu mati, baru masuk surga. Halo? Ada yang mau masuk surga? Ada yang mau duluan? Gak mau duluan. Kenapa gak mau duluan? Hah? Betul gak Bapak Ibu? Kalau tujuan Tuhan membawa kita ke surga, harusnya kan begini Bapak Ibu. Selesai kita dibaptis. Begitu diangkat, langsung Tuhan bawa aja ke surga. Ngapain lagi kita hidup? Kena COVID lagi, masalah lagi. Betul gak? Tapi kenapa Tuhan biarkan saudara masih hidup sampai hari ini? Karena ada sebuah rencana Tuhan luar biasa. Lebih daripada Tuhan membawa saudara ke surga. Surga itu pasti buat kita. Surga itu nyata buat kita.
Tapi kejar keserupaan dengan Tuhan. Kejar kualitas Tuhan. Bagaimana caranya kita mengejar kualitas Tuhan? Tuhan sudah kasih Bapak Ibu. Caranya yaitu apa? Kita harus menyalipkan yang namanya keakuan kita. Kita harus menyalipkan yang namanya keegoisan kita Bapak Ibu. Halo? Itu enggak? Makanya Yakobus 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri itu apa? Egois. Mementingkan diri sendiri itu keakuan Bapak Ibu. Di mana ada keakuan, Alkitab katakan apa? Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup hanya untuk mikirin diri kita sendiri Bapak Ibu. Buah yang keluar dari dalam kehidupan kita. Bukan sukacita, bukan damai sejahtera. Yang keluar dari dalam kehidupan kita. Kalau kita mikirin diri kita sendiri. Alkitab berkata kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah buah yang dihasilkan oleh jemaat di Korintus tadi. Halo? Katakan sama-sama. Segala macam perbuatan jahat. Gereja kan rumah Tuhan. Gereja bisa jadi jahat. Kapan gereja ini? Hah? Kalau gereja ini mikirin diri, nggak mikirin orang, nggak mikirin gereja langsung jadi gereja. Kenapa? Di mana ada kepentingan, di situ ada kekacauan segala macam. Orang tua sama anak, orang tua bisa jadi jahat gak? Kok agak ragu-ragu sih? Orang tua bisa jadi jahat gak? Kapan orang tua jadi jahat? Hah? Waktu orang tua hidup, ya kan? Hanya untuk mikirin dirinya sendiri, Bapak. Disitulah orang tua jahat, anak bisa jadi jahat gak? Kapan anak jadi jahat? Waktu anak hidup hanya untuk mikirin dirinya. Dia gak pernah mikirin orang tuanya. Dia pulang malam, pulang pagi, dia gak mikirin orang tuanya. Dia main gas-gas saja. Orang tuanya nungguin dia semalam-malaman. Disitulah itu anak langsung jadi jahat. Halo? Suami-suami? Ada suami-suami jahat di tempat ini? Hah? Pertanyaannya, saudara bisa jadi suami yang jahat gak? Udah enak nih. Kapan saudara jadi suami yang jahat? Waktu kita hidup, mikirin diri kita sendiri. Disitulah kita jadi jahat. Balance nih. Istri-istri sekarang, wanita-wanita. Nanti dicegat lagi, saya gak boleh. Wanita-wanita, istri-istri di sini bisa jadi istri-istri jahat? Kapan ibu-ibu jadi istri-istri yang jahat? Waktu kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan udah katakan begitu. Betul gak? Kota kita, kota Jakarta bisa jadi chaos gak Bapak Ibu? Hah? Kota Jakarta kita bisa banyak muncul penjahatnya gak Bapak Ibu? Kapan Bapak Ibu? Kota kita jadi kota yang jahat. Nah itu dia. Waktu pemimpin-pemimpin hanya mikirin dirinya. Hanya mikirin partainya sendiri. Disitulah pasti ada kekacauan. Yang mengerti katakan haleluya. Belum nih Bapak Ibu ya, satu lagi Bapak Ibu. 2 Timotius 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, apa katanya? Katakan sama-sama hari-hari terakhir. Makin hari Bapak Ibu, saya mau nanya nih Bapak Ibu. Makin hari dunia itu makin gampang atau makin susah? Hah? Dari mana kita tahu dunia makin susah Bapak Ibu? Karena Alkitab 2000 tahun yang lalu udah ditulis dan udah dikasih tahu kepada kita. Karena di dalam ayat yang kedua Alkitab berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri Bapak Ibu.
Itu sebabnya kalau salib hanya sekedar kita pakai di kalung. Itu sebabnya kalau salib kita cuma jadikan aksesoris. Kita nggak pernah jadikan gaya hidup. Maka keakuan kita, kepentingan diri kita sendiri nggak pernah mati Bapak Ibu. Bagaimana caranya membantai kepentingan diri kita sendiri? Bagaimana caranya kita membantai semua kedagingan kita Bapak Ibu? Yesus sudah memberikan contohnya kepada kita. Dia tersalib di kayu salib. Halo? Next, baca ini baik-baik Bapak Ibu. Next. Kita baca 1, 2, 3. Udah cukup. Musuh terbesar manusia itu bukan iblis. Musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Keakuannya sendiri. Halo. Karena ternyata si iblis jadi iblis. Itu karena keakuan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Lebih hebat mana? Tuhan ciptakan manusia atau Tuhan ciptakan iblis? Iblis itu kan tadinya dari malaikat kan. Memberontak kepada Tuhan, dibuang Tuhan jadi. Lebih hebat mana? Tuhan ciptakan manusia atau iblis? Pertanyaan saya yang kedua, saudara lebih sering menang atau sering kalah dari iblis? Hah? Berarti iblis lebih hebat. Halo? Sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan benar-benar Bapak Ibu. Waktu Tuhan ciptakan manusia, manusia itu lebih hebat daripada itu. Dari mana? Buktinya yang pertama. Siapa yang diciptakan serupa dengan Tuhan? Manusia atau iblis? Manusia. Pertanyaan yang kedua, waktu Tuhan menciptakan bumi, siapa yang diberi kuasa untuk mengelola bumi? Kuasa itu diberikan kepada manusia atau iblis? Tuhan gak pernah memberikan kuasa untuk mengelola bumi ini kepada iblis. Tuhan berikan kepada manusia Bapak Ibu. Bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa, yang ditebus manusia atau iblis? Jadi kalau kita baca firman Tuhan dari segala sisi Bapak Ibu, manusia itu jauh lebih hebat daripada iblis. Kasih tanda ngerti. Hah? Saya kasih satu contoh lagi nih Bapak Ibu. Saya punya anak si Ishak. Usianya 11 tahun. Waktu dia usia 6 tahun, satu hari saya bawa anak saya ke taman safari. Tahu taman safari? Yang ngelihat binatang-binatang. Naik mobil kan? Dedi, wah lucu Dedi, ada jerapah. Kudanil deh, kudanil. Rusa deh, rusa. Oh rusa. Masuk kawasan binatang buas. Masuk kandang singa. Kemudian saya ngomong begini sama anak saya, Dek. Hari ini diputuskan, Dedi akan tinggalkan kamu di kandang singa. Jangan Dedi, takut Dedi. Enggak, Dedi sudah memutuskan. Dedi akan tinggalkan kamu. Dan kemudian ini yang saya lakukan. Saya buka pintu mobil. Saya keluarin anak saya. Saya tutup lagi. Saya buka kaca. Gak ada Isa. Pertanyaan saya. Kalau saya lakukan itu, berarti saya bapak yang bukan bapak kejam, bukan bapak sadis, bapak konyol. Ya kan? Kan tahu ada singa, betul gak sih? Setuju gak? Anak saya dimakan dong anak singa, setuju gak? Halo? Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Manusia diciptakan di mana? Bumi, katakan di bumi. Iblis jatuh kan? Ditaruh Tuhan di mana? Bumi apa Jupiter? Bumi.
Kalau Tuhan tahu iblis lebih hebat dan iblis jahat. Dan kemudian iblis ditaruh Tuhan di bumi. Berarti Tuhan konyol taruh manusia di bumi. Kan ada iblis. Hah? Kenapa Tuhan taruh manusia di bumi? Sementara dia tahu ada iblis di situ. Karena Tuhan ngerti dari awal dia ciptakan manusia. Manusia lebih hebat daripada Tuhan mah gak pernah konyol. Saudara yang kadang-kadang konyol. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Cuman kan manusia ini kalahnya sama keakuannya. Betul gak sih? Itu sebabnya waktu iblis datang kepada manusia. Iblis menggoda manusia. Wah. Kan Hawa kan nama. Kan? Wah. Iya kan? Iya kan? Lu kalau makan buah ini, Wak, lu akan menjadi sama seperti Tuhan, Wak. Makan, Wak. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, lihat bujukan iblis. Waktu Hawa melihat buah ini sedap dan nikmat kelihatannya. Waktu dia berfokus kepada keakuannya, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Dimakan buah itu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara iblis menghancurkan manusia? Cara iblis menghancurkan manusia. Gak perlu Bapak Ibu dia datang dalam bentuk sundel bolong Bapak Ibu. Gak perlu. Halo? Karena kalau dia datang dalam bentuk sundel bolong. Saudara tinggal tengking aja dalam nama Yesus. Karena saudara paling jago kan. Ya kan? Dia gak pernah datang dalam bentuk sundel bolong. Bapak. Enggak. Kalau dia datang dalam bentuk sundel bolong tinggal tengking dalam nama Yesus. Lari dia terbirit-birit. Halo? Kecuali suster ngesot. Agak lama. Yang mengerti katakan haleluya. Karena dia mesti pelan-pelan Bapak Ibu. Betul gak sih? Tetapi begini ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya begini. Iblis pakai keakuan manusia untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya bagaimana cara saudara dan saya. Kita kembali kepada rancangan yang semula. Bagaimana caranya kita kembali ke posisi yang awal Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan caranya. Yaitu bagaimana? Menyalipkan semua keakuan kita. Next. Ini cara iblis jatuh. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau yang telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu apa? Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu sebabnya kalau kita masih mementingkan diri sendiri. Kita masih hidup dalam keegoisan. Kita masih hidup dalam keakuan. Itu sebabnya disebut dengan kesetanan. Karena keakuan itu bukan cara hidup surga. Keakuan itu cara hidup. Cara hidup setan. Cara hidup Tuhan. Bukan aku. Cara hidup Tuhan adalah cara hidup. Itu sebabnya kalau hari ini kita sudah memutuskan untuk kita mau melayani Tuhan Bapak Ibu. Hal pertama yang perlu kita bantai, yang perlu kita salibkan adalah kepentingan diri kita sendiri. Halo? Buat teman-teman yang masih muda, kalau hari ini engkau memutuskan engkau mau menikah Bapak Ibu, yang pertama kali engkau harus bantai itu apa? Kepentingan dirimu sendiri, keakuan dirimu sendiri. Halo? Makanya salib itu harus jadi cara hidup Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Sebuah pertanyaan, bagaimana caranya manusia yang jatuh dalam dosa, yang hidupnya sudah dikuasai oleh aku, bisa kembali menghidupi gaya hidup Tuhan? Klik sekali lagi. Jawabannya adalah salib. Klik sekali lagi. Kita baca Galatia 5 Bapak Ibu. Ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan apa? Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh.
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau hari ini kita mau hidup sebagai orang-orang yang rohani Bapak Ibu, maka kita harus hidup dengan roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa kita harus punya disiplin rohani Bapak Ibu. Karena disiplin rohani itulah cara kita untuk menyalipkan kedagingan Bapak Ibu. Saya mau nanya, bangun pagi-pagi 5.30 gampang atau susah? Tapi buat Bapak Ibu yang 5.30 sudah bangun dan ikut daily devotion, Bapak Ibu sudah belajar menyalipkan kedagingan. Haleluya. Masuk Bapak Ibu, masuk. Ya Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Hah? Hari Sabtu Bapak Ibu, harusnya kita bisa bangun lebih siang Bapak Ibu. Kita mau bener gak sih? Kita mau bangun lebih dahsyat, kita mau males-malesan. Tapi jam 7 pagi kita bangun hari Sabtu. Kemudian kita masuk ke Zoom dan kita berdoa. Di Harmony Prayer. Itu salah satu cara bagaimana kita menyalipkan. Halo, itu gak sih? Hari Minggu harusnya kita bisa dagang Bapak Ibu. Oke. Dagang gak sih? Ya pulang kebaktian dagang lagi. Boleh, tapi kebaktian dulu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mau masih datang kemari, apalagi sekarang hari Jumat nih Bapak Ibu. Gak gampang datang hari Jumat, di kota lagi Bapak Ibu. Udah masuknya muter. Bahkan tadi ada teman yang ke Bank DKI Bapak. Bagus tadi lu gak sebut nama. Sebut nama di Ternikolas, satu berangkas dikasih. Canda Bapak Ibu. Halo? Gak gampang Bapak Ibu untuk kita hidup oleh roh Bapak Ibu. Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat yang ke-20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan katakan sama-sama dan sebagainya. Dan sebagainya itu artinya apa? Ternyata masih banyak kedagingan itu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, masalah orang Kristen adalah ketika mereka baca Galatia pasal yang kelima, masalahnya adalah dia cuma berhenti di ayat yang ke-23. Bagaimana caranya kita bisa membantai semua kedagingan? Bagaimana caranya kita bisa dipimpin oleh roh sehingga kita menghasilkan buah roh? Ayat yang ke-24 kasih tahu kepada kita Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu tahu nggak? Masalah terbanyak dalam dunia ini karena ada begitu banyak orang yang hidup dengan aku dan kemudian menghasilkan buah kedagingan. Makanya ketika kita membantai, kita mematikan kedagingan. Kita mematikan dengan sengaja keakuan kita. Itu bahasa aslinya bagus. Bahasa aslinya dipakai kata ini. Nekro. Coba katakan sama-sama. Nekro. Belum, keren. Nekro. Belum kayak ikan mas koki, belum benar. Ulang, nekro. Nekro itu artinya apa? Minta maaf dulu Bapak Ibu ya. Nekro itu artinya dengan sengaja buat kedagingan. Intensi. Katakan sana, impotensi. Saudara tahu apa definisi impotensi? Laki-laki berat kalau sudah tidak berdaya. Tapi kalau kita mau mematikan kedagingan,
kita harus membuat dengan daging tidak. Bagaimana caranya? Salib. Karena kalau kita punya cara hidup salib, buah roh itu kita nggak perlu usahakan. Buah roh itu akan lahir dengan sendiri, dengan natural, Bapak Ibu. Kenapa banyak orang di kantor ribut? Kenapa ada begitu banyak orang dalam rumah tangga juga ribut? Kenapa ada begitu banyak gereja yang di dalamnya juga banyak yang ribut-ribut, Bapak Ibu? Karena di dalamnya ada begitu banyak orang yang hidup dalam kedagingan, Bapak Ibu. Setuju gak? Halo? Klik sekali lagi nih. Bagus. Baca, 1, 2. Cuma orang yang mati doang, Bapak Ibu. Orang yang mematikan keakuannya tidak minta dihargai. Para pelayan Tuhan tempat ini, kalau kita masih mau terus hargai terus, nggak tahu siapa gue, belum punya cara hidup. Semua karena gue nih, kalau nggak ada gue, kebaktian nggak jalan. Kalau ada orang yang kita kepret, pakai Alkitab Bapak Ibu biar dia cepat sadar. Halo? Kita harus tersalib keakuan. Saya melayani Tuhan Bapak Ibu. Gini-gini melayani di mana? Gini-gini diundang kemana-mana. Mau gereja yang besar sampai di dalam gang. Undang Bapak. Jelek-jelek begini banyak. Ya nggak inilah, nggak sering tapi banyak. Kadang-kadang saya perlu menjaga hati saya Bapak Ibu. Ketika saya diundang ke gereja-gereja tuh yang besar-besar. Kenapa? Karena rata-rata tuh gereja-gereja yang besar-besar itu Bapak Ibu. Itu memperlakukan hamba Tuhan tuh layaknya selebriti. Betul gak? Iya kan? Bahkan mereka melayani saya bukan hanya di hari Minggu. Hari Sabtu saya udah diteleponin. Pak Pendeta naik mobil. Apa? Nomornya berapa? Datang berapa orang? Mau makan siang. Sehari sebelum datang ke gereja udah digituin. Begitu sampai di gerejanya, ces. Biasa ambil tiket kan. Ambil tiket kan biasanya ada suaranya. Ini bukan suara yang nyambut, ini manusia yang nyambut. Pendetanya udah datang, pendetanya udah datang. Saya mau ambil tiket, Pak. Tenang Pak, tiket udah kami atur, Bapak tinggal. Sampai di tempat parkir gak perlu nyari-nyari. Udah ada lot. Khusus hamba. Itu lot bukan saya yang ngangkat tuh Bapak Ibu. Ada yang ngangkat. Begitu masuk, begitu pintu mau dibuka, saya tutup dulu. Belum ganti baju. Ganti baju dulu ya kan. Pak ntar Pak ganti baju dulu. Begitu ganti baju udah rapi, begitu turun dibukain pintu Pak. Ditutupin lagi pintu mobil saya. Saya bawa tas, kan ini bawa tas nih Bapak Ibu. Ini kan enteng Bapak Ibu. Mau dibawain sama mereka. Dia pikir saya lumpuh apa gimana nih. Masa tas begini mau dibawain, saya bisa bawa sendiri Pak, masih mampu saya bilang. Digituin pelayanan itu begitu luar biasa Pak. Begitu sampai ruang gerejanya, gak masuk langsung ruang kebaktian, masuk lounge. Beda di rumah Harmoni, hamba Tuhan langsung masuk sini. Karena memang udah gak punya tempat lagi Bapak. Sini langsung ya beribadah sama-sama sama kita Bapak Ibu ya. Masuk lounge, di lounge itu Bapak Ibu, waduh, yang melayani itu gak ada yang tua. Muda-muda.
Yang tua-tua mungkin ditaruh di tempat doa syafaat. Ngeliatinnya tembok aja mungkin kan. Wah kejem mereka. Ya. Pak Dieter mau minum apa? Saya ngeliat minumannya itu Bapak Ibu, saya sampai bingung. Tehnya itu ada berbagai macam jenis Bapak Ibu, kopinya berbagai macam jenis Bapak Ibu. Karena saking saya bingungnya, udah saya ambil aqua aja deh. Saya cuma taunya aqua soalnya. Bingung mau minum yang mana. Pak Dieter. Nanti 5 menit. Sebelum mau WL-nya kasih kode kan kita mesti naik nih. Saya nggak dikasih mic. Mic-nya dipegangin. Ini benar-benar menghina saya nih kayaknya. Saya stroke apa gimana sih pegangin. Naik Bapak Ibu, wah selesai khotbah, dijemput Bapak, katakan dijemput. Mic-nya diambil lagi Bapak Ibu. Saya khotbah foto. Kalau kita nggak jaga hati, bahaya. Kita mau layanan. Satu hari saya gang. Itu sebabnya kenapa mobil saya Honda Jazz tahun 2010. Saya nggak pernah ganti, kenapa? Karena ini mobil memang. Saya diundang ke sebuah gereja, saya belum pernah datang, masuk di gang Bapak Ibu. Waktu saya masuk di gang, udah gangnya sempit Bapak Ibu. Udah gitu kanan kiri, waduh tukang somai, tukang ketoprak, tukang bakpao segala macam. Waduh saya mesti hati-hati Bapak Ibu, saya punya spion mesti diginiin dulu Bapak Ibu baru bisa masuk. Itu kalau Bapak Ibu ya, kalau saya kesenggol, tukang somai. Saya yang lecet daripada tukang somai. Kan? Gak ada tempat. Tempat parkir. Ada di pojokan. Ini masuk gak ya? Saya coba atret. Wah ada 5 kali 6 kali atret, masuk juga Bapak Ibu, puji Tuhan. Mobil masuk, orang susah keluar Bapak Ibu masalahnya. Keluar tok, wah mentok. Dikit-dikit Bapak Ibu saya keluar Bapak Ibu, wah bagus perut masih begini Bapak Ibu. Bisa keluar juga Bapak Ibu selamat. Begitu sampai masuk ke gerejanya ada asyir ibu-ibu 1 orang. Gak senyum. Udah gitu salamannya gak sungguh-sungguh. Orang mah salaman kan mantep gitu Bapak. Shalom gitu. Ini salaman main ditilis gini doang. Ya ilah. Kagak niat banget bener gak Bapak Ibu ya kan. Saya naik ke atas. Kemudian ada pintu kaca Bapak Ibu. Pakai kaca ribet. Jadi dari dalam bisa lihat keluar, dari luar gak bisa lihat ke dalam. Saya bingung kan. Oke kemana nih ruang ibadahnya. Saya dorong-dorong. Saya ngintip dong. Begitu saya ngintip, saya lihat di dalam. Orang udah rame Bapak Ibu. Ngeliatin saya. Orang bukain kayak. Saya kan bukan jemaat situ Bapak Ibu. Orang mau bukain gitu ya kan, orang gak bisa sampai. Saya lihat ada pengerjanya pakai dasi, soalnya diem aja kan Bapak Ibu ya kan. Orang mah apa kayak gitu ya, bukain apa. Saya harus, cara buka pintu gerejanya harus saya sendiri. Srek, geser ternyata. Orang mah dikasih tulisan kayak geser gitu, atau yang di dalam kasih kode kayak apa kayak geser gitu kan enak ya Bapak Ibu ya. Di dalam orang udah kebaktian Bapak Ibu udah. Saya datang kan saya gak mungkin langsung baju ke depan dong. Bener gak? Cari tempat yang ketemu di belakang ada tempat kosong.
Saya duduk situ Bapak Ibu. Begitu mau khotbah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh pendeta. Pendeta Dieter, apakah hadir pendeta Dieter? Dari belakang, hadir! Hadir Pak, hadir. Saya maju ke depan khotbah Bapak Ibu. Selesai khotbah, gak ada yang nyapa. Ada satu orang, cuman ngasih persembahan kasih. Udah gitu kasihnya dibuntel-buntel. Saya bilang, saya udah lama nih gak jualan narkoba lagi. Terus ditempel begitu kayak orang jualan narkoba. Saya bilang kasihnya yang cakep kayak gitu. Udah saya dicuekin. Ya udah Bu, saya turun pulang. Akhirnya saya pulang Bapak Ibu. Waktu saya pulang di mobil saya, dalam hati saya nih Bapak Ibu. Bakalan datang. Udah kapok. Tapi waktu saya ngomong kayak begitu Bapak Ibu. Kan tuh kayak ngomong hati kecil. Kamu emang siapa? Kamu hamba Tuhan. Oh iya Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya gak perlu dihargai. Saya datang untuk melayani. Saya datang untuk memberikan hidup. Buktinya apa? Saya menyalipkan keakuan saya. Dan yang kedua, saya masih tetap datang. Halo? Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Cuma orang mati yang minta dihargai. Pulang dari tempat ini. Kalau kita mau mengalami apa yang ada di sorga, ada di muka bumi, belajarlah untuk menyalipkan kedagingan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan memberkati.